Wah, ini jadi masalah. Anaknya sendiri di sana sini siap juga nggak disanksi. Kok sanksinya ke Pak Ganjar aja? Iya, lucu ini. Masa wapresnya 2? Nggak usah terlalu bela calon presiden mati-matian. Kalau mereka jadi presiden, kamu tetap kerja. Kalau tangkap saya, semua nggak ada berani nangkap. Backingannya tingkat tinggi, begitu backingannya jadi tersangka, ditangkap, nangis. Aduh. Oke, selamat berjumpa lagi. Kita udah lama nggak ketemu ini. Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Jangan lupa bahagia. Amin. Apa kabar, Bang? Ini kita ini apa namanya? Udah beberapa hari tidak online karena kita jualan nih tiket bersama Cak Pertil, kan? Ya. Yang mau nonton ya Cak Pertil, harganya murah aja, 25.000. Anda sudah bisa nonton Cak Pertil, ya kan? Ada tanggal 12 November. Silakan yang mau beli. Mulai dari jam 1 siang sampai jam 12 malam, 25.000. Banyak. Itu kita murah. Ada gelaran budaya mulai dari kuda lumping, tari-tarian daerah, kemudian gesternya ya Cak Pertil dengan Diah Proper ini. Trending topik ini ya. Iya. Trending topik selama kita tidak mengikuti. Yang pertama ini agak ketinggalan tapi nggak apa-apa, masih relevan kita bahas. Yang pertama adalah sanksi Ganjar Pranowo dari PDIP Perjuangan. Ya, ini jadi sanksi karena Iya. Ini memang fenomenal lagi viral-viralnya ini. Ya, sekarang masih disangsi. Jadi orang menyatakan siap menjadi presiden disangsi. Ini lucu. Aturan lucu ini. Kalau saya misalnya siap jadi presiden, ada yang nyangsi nggak ini ya? Masa ngomong gitu nggak boleh? Nggak sih? boleh, iya. Jadi Ya, padahal kan kecuali kalau yang nggak boleh itu harusnya deklarasi presiden. Dia cuma menyatakan boleh. siap. Menyatakan siap, orang ditanya kalau misalkan untuk demi bangsa dan negara ya siap. Ya semua warga negara harus siap. Ya, kan siap. Itu? Wah, ini jadi masalah. Anaknya sendiri di sana sini siap juga nggak disanksi. Ini aneh nih partai ini ya kan? Iya, anaknya kok nggak disanksi? Harusnya disanksi juga. Harus sanksi juga. Kan? Kalau dia menyatakan sebagai kader dari PDI Perjuangan, oh saya siap jadi calon presiden, sanksi. Kok sanksinya ke Pak Ganjar aja? Iya, lucu ini, lucu ya. Iya. Ini ada. Mudah-mudahan aja. Ya ini bukan drama gitu kan. Iya. Biasanya petinggi-petinggi partai ini banyak dramanya. Sehingga kita ini masyarakat jadi dibuat bingung gitu. Ya ini karena ya Pak Ganjar baik Puan sendiri kan ya aset partai. Aset partai. Jadi juga memilih juga kondisinya itu ya sesuai lah dengan keinginan hati rakyat, jangan dipaksa-paksakan ya kan. Siapa yang kira-kira memang kondisinya itu bagus ya dipilih ya kan. Betul. Jangan orang kondisinya ngomong ya, saya pun kalau ditanya Mas siap jadi presiden, siap ya kan? Iya, siap itu adalah satu kewajiban, justru itu harusnya menjadi satu titik positif buat PDIP ya kan, karena kadernya banyak, diminatin banyak orang, itu kan harusnya bersyukur, bukan disanksi. Disanksi ini gimana sih, jadi bingung. Ngomong-ngomong ya kan, trending topik berikutnya ini masih masalah politik ini. Pres. Pokoknya di pres terus kan. Kemarin itu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh ya mengenai pernyataan nggak masalah kalau PKS dan Demokrat nggak jadi berkoalisi ya kan? Nah, kalau nggak jadi berkoalisi terus berkoalisi dengan siapa? Gitu. Padahal ada 20% electoral threshold harus dipenuhi. Ya. Terus ya nggak jadi dong, sehingga kondisinya banyak sekali dengan kondisinya ini
memprediksikan koalisi ini kalau batal ya berarti Anies tidak bisa nyalonkan. Sayang juga karena kan satu potensi anak bangsa ya kan, survei tinggi juga ya kan. Cuman di situ memang ini hitung-hitungan politik ini ya kan. Kita agak canggih dikit ini ya kan. Ya kan, meskipun orang kecil boleh dong ngomong begitu. Artinya kan untuk ikut Pilpres itu kan butuh 20% electoral threshold ya kan. Sementara Demokrat itu hanya sekitar 5-6% ya kan. Terus Nasdem berapa tuh? Kok Demokrat sih? Nasdem ya kan 7 ya. Kurang lebih kalau misalkan mereka digabung berkurang lebih kan 6-7% lah, 3 partai itu hampir sama ya kan. Demokrat unggul dikit lah ya. Jadi istilahnya kondisinya gini, ini kan satu ya, mungkin ini juga terjadi tarik ulur yang luar biasa ya kan. Karena apa? Butuh 20%. Nah, sementara kondisinya itu yang mencalonkan pertama kali mendeklarasikan presiden itu adalah Nasdem. Yang nyata-nyata dia electoral threshold-nya paling kecil. Ya lebih rendah ya kan. Nah, itu istilahnya kan kondisinya ya imbang-imbang lah tiga-tiganya kan, anggapnya tiga-tiga hampir sama lah gitu kan. Tapi di situ kan political brandingnya bahwa Anies ini sudah menjadi milik Nasdem. Kita tahunya orang kecil begitu. Iya, sehingga mendeklarasikan Nasdem. Sehingga kondisinya nanti itu ibaratnya itu orang akan memikirkan bahwa kalau mau milih Anies harus milih Nasdem. Sehingga yang paling diuntungkan kalau koalisi ini terjadi adalah Nasdem. Ini hebat ini. Market pasarnya udah dapat dari branding pertama. Iya, dia sedang nge-branding duluan. Cuman juga ini ada dilematis ya kan. Ya, apa itu dilematis? Karena untuk bisa 20% itu butuh 2 partai lagi. Harus 2 partai ya. Sedangkan di sini ini 2 partai ini ya kan, kalau tidak dapat porsi yang pas nggak akan berkoalisi juga. Ini memang, tapi kalau misalkan misalkan ini sukses ya, misalkan sukses Nasdem ini bisa menggandeng PKS sama Demokrat, ini pasti Nasdem ini bisa masuk minimal 4 besar lah. Saya yakin ini ya kan, karena iya betul, karena dia diuntungkan brandingnya udah dapat duluan. Dibandingkan dari ini ya kan. Tapi persoalannya ya kan, persoalannya itu Demokrat ini kan ngotot jadi wapres, PKS juga ngotot jadi wapres. Kalau nggak ada yang mau ngalah, ya koalisinya bisa nggak terjadi. Pasti batal, karena salah satunya itu bisa aja nggak mau. Masa wapresnya 2? Ya pokoknya ini kita ikutin aja lah ya kan. Tapi istilahnya kan kemarin istilahnya banyak yang dukung, misalkan Akbar Tanjung dukung, ternyata dibantah. Cuman ngucapin selamat. Terus jika mendukung sama Erwin Aksa keponakannya dibantah. Jadi memang kita ini kadang-kadang suka baper. Baru salaman aja udah bilang dukung. Ya kita sesama anak bangsa bersalaman, berjabat tangan, ngucapin selamat itu kan ya biasa. Ya jangan baper lah. Tapi nanti kita lihat lah ya kan. Ya, perkembangannya seperti apa ya. Karena dengan konteks begitu itu kemarin juga Bang Surya Paloh itu juga ngambek juga itu. Iya. Disindir Presiden Jokowi saat munasnya Golkar. Iya. Katanya sembrono ya kan. Kalau presiden habis sembrono habis itu pulang duluan. Ini baperan ini ya kan. Belum selesai acara pulang. Ini. Ada lagi ini netizen ini juga agak kurang ajar juga ini. Betul, ya kan? Istilahnya apa? Pada saat Surya Paloh mau, biasanya kan kalau sama-sama Jokowi kan peluk-pelukan. Ini enggak ini. Mau dipeluk kayaknya Jokowi ininya ini kan tidak mau, kode keras ini kayaknya. Akhirnya nempuk-nempuk pundak doang. Lucu kelakuan orang politik, elit politik itu lucu ya kan. Kita kan cuma menduga-duga, ini bahasa-bahasa tubuh itu kan ya kan? Bisa kita cerna biasanya seperti itu. Iya. Bentuk penolakan, bentuk-bentuk ini ketidaksenangan, ini kan kelihatan dari bahasa tubuh. Ya. Kalau saya sih berharap ya kan,
berharap itu Pilpres kali ini tuh bisa 4 pasang. 4 pasang ya. Biar kita itu ya. tidak terjadi polarisasi kayak kemarin, ya kan? Biarin aja. Jadi tidak didompleng sana dompleng. Kalau perlu nanti itu, kalau saya pribadi ini ya kan, electoral threshold itu nggak 20%, 0 aja sudah. Jadi siapapun boleh. Artinya kita kalau rakyat dikasih banyak pilihan kan jadi kita bebas memilih gitu loh. Siapapun yang kalau 20% itu Bang Arif, yang terjadi apa? Keinginan masyarakat misalnya ini, tapi ternyata electoral threshold-nya tidak mendukung dia untuk jadi, kan akhirnya nggak bisa. Iya, jadi kita ini bukan memilih pimpinan yang terbaik, tapi disuruh memilih pimpinan yang diajukan. Nah itu, dan jadi, yang diajukan tidak sesuai dengan keinginan kita. Iya, saya tuh sebenarnya pinginnya Mas Bodi, cuman nggak punya partai, nggak bisa. Kalau electoral threshold-nya 0, Mas Bodi bisa nyalonkan ini. Iya, bisa ini. Iya. Jadi kita punya banyak pilihan gitu loh, ya kan? Betul. Dibatasin 20, kalau 20% itu kalau kan angka nggak mungkin bulat 20%. Iya. Maksimal pasti calon tuh hanya 4. Nggak mungkin. Kurang lebih. Bisa. Kalau 5 nggak mungkin. Kalau kan 100% bagi 25. Masa angkanya pas kan nggak mungkin juga. Jadi maksimal juga 4. Saya sih berharap itu Pilpres kali ini Mas ya. PDIP biarin aja, dia kan sudah punya 20%. Ya. Biarin aja nyalonin sendiri, ya toh. Terus Gerindra. Gerindra itu biarin aja dengan PKB-nya 1, ya toh. Terus KIB, Golkar, P3 sama PAN, biarin aja 1. Terus 1 lagi Nasdem, PKS sama Demokrat. Nah ini rakyat minimal dikasih pilihan 4. Betul. Ini biar seru gitu ya kan. Artinya kita punya banyak pilihan. Kita dukung aja, mudah-mudahan Anies pun jangan sampai kita diajukan nih calonnya, mau nggak mau kamu pilih kan. Kadang-kadang kita nggak milih, namanya pemilihan. Milih sebenarnya kurang seret. Ada yang seret kan gitu loh. Mudah-mudahan saya dukung aja deh. Biarin aja ini mudah-mudahan 4 orang, 4 calon presiden biar inilah kita punya seru pilihan ya kan, biar orang ini ya bisa siapa yang benar-benar layak. Biar pertimbangannya itu agak banyak gitu loh yang di ini. Kalau cuma 2 kita aduh. Dan yang jelas untuk pesan kepada netizen ya kan, kita hilangkanlah politik identitas ya toh. Politik sara, ya toh. Kita berpolitik yang santun. Anda bebas pilih siapapun. Betul, itu. Nggak usah terlalu bela calon presiden mati-matian. Mereka jadi presiden, kamu tetap kerja kalau mau makan. Ini yang kadang-kadang orang lupa ini ya kan. Itu. Oke. Trending topik berikutnya, ya kan? Trending topik berikutnya apa tadi itu Bang? Artis Nikita Mirzani itu rame itu ditangkap. Ini biasanya kebal ini, ditangkap nggak bisa. Tapi sekarang itu katanya sudah ditahan ini. Sudah ditahan memang. Sudah ditahan ya. Memang sudah ditahan. Cuman kemarin kan susah ditahan karena ada backingannya. Backingannya di sidang sekarang. Katanya saya nggak tahu pasti loh ya. Pastinya infonya yang beredar kan begitu. Iya, jadi di media sosial kan liar ya kan. Ada jadi pembicaraan melalui teleponnya yang sampai beredar. Iya. Itu kan. Iya. Sekarang backingannya jadi tersangka. Yang terancam hukuman mati, yang di backing diciduk. Nangis padahal kemarin nangis saya tidak, padahal dulu silakan mau tangkap saya. Sekarang ditangkap nangis ternyata cemen dia ya kan. Saya punya anak kecil ya. Iya. Kemarin Jumawa ya kan. Itulah orang kadang drama ini selalu ada. Semua ditantangin itu live di media sosial, nantangin semuanya. Wah, akhirnya ditangkap. Nangis pula, nggak mau ditahan. Iya. Tapi sekarang akhirnya ditahan ya. Ditahan sudah. Ditahan sudah.
Ya mudah-mudahan masalahnya apapun. Ya apapun segera selesai. kita ini istilahnya begini ya kan. Kita kalau mengandalkan backup ya kan, backup kita ini kan nggak selamanya gitu. Backup pada Tuhan yang Maha Esa aja ya. Betul. Ya kan. Kalau backup sama manusia punya pangkatnya hilang, selesai kita ya kan. Tergulung juga. Tergulung. Kemarin Jumawa, tangkap saya. Semua nggak ada berani nangkap. Backingannya tingkat tinggi, begitu backingannya jadi tersangka, ditangkap, nangis. Aduh, kirain memang luar biasa dia super body. Tangkap gitu kan. Iya. Ditangkap nangis. Bagaimana itu? Itulah. Ini mulai dari politik, entertain, semua ini. Kalau orang Jawa bilang ini kemeruak di telinga kita ini. Iya. Nguing-nguing kayak lebah itu yang keluar dari sarang. Ini di media sosial manapun itu terus yang dibahas. Ya mudah-mudahan masalah apapun di negara kita ini segera selesai dengan baik. Ada satu lagi tuh. Apa lagi? Kemarin Pak tanggal 25 ya. Kemarin lusa pagi gitu, ada seorang perempuan itu bawa senjata mau nerobos istana gitu. Itu juga itu. Ini kan lucu juga ini, nggak tahu ya, ini kan bawa senpi ya, lengkap dengan pelurunya itu. Iya. Kadang motivasinya mereka itu apa sih ya? Tidak masalah di situ. Kalau saya itu melihat banyak keanehannya. Masa presiden kan ke Balikpapan, mestinya tahu lah kalau teroris. Iya. Ini presidennya nggak ada ke istana. Nah, ini kan lucu ini ya. Saya nggak tahu lah ya. Kita ini ya hanya meraba-raba ya kan. Teroris masa sebodoh itu gitu lah. Kalau teroris yang bener itu ya tiba-tiba blur. Nah, itu teroris. Iya kan? Teroris bawa senjata api nggak ditembakin, ini cuma dibawa aja terus ditangkap. Jangan-jangan nggak bisa nembak. Bukan persoalan itu. Ini Pak Presidennya lagi di Kelandasan ini. Di Balikpapan. Jadi ya kita inilah ya kan. Artinya itu di dunia ini baik aparat hukumnya apa segala di Indonesia ini kan sekarang ini lagi banyak drama gitu loh. Jadi lucu kita kalau pengamat kecil ini mengamatinya lucu. Iya kan? Saya kan kalau misalkan mau ke istana yang harusnya nangkep siapa sih? Ya pas pampres loh. Ini yang nangkep polisi PJR. Polisi patroli ya. Nggak tahu lah itu. Silakan mungkin kebetulan lewat ya kan. Ini aja lah netizen lah ya kan. para penonton ini gimana ini.